Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan konsep kebijakan publik. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Harlina Putri Astuti dengan NIM 210304501059 dari kelas B. Materi pertama yaitu definisi kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, menurut ahli James Anderson. Adapun definisi kebijakan publik menurut para ahli, yang pertama ada Easton, yang mengatakan bahwa kebijakan publik ialah the relationship of governmental unit to its environment, yang artinya antara hubungan yang berlangsung di antara unit atau satuan pemerintah dengan lingkungannya. Yang kedua ada menurut Wilson, yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai bentuk tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil ataupun gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasannya yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi ataupun tidak terjadi. Dan yang terakhir yaitu menurut Pressman dan Widawski, yang mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kebijakan publik. Yang pertama ada kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu. Yang kedua yaitu kebijakan pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola. Sedangkan yang ketiga, kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Dan terakhir, kebijakan publik mungkin juga berbentuk positif, mungkin pula juga berbentuk negatif. Adapun urgensi dari kebijakan publik, yang pertama yaitu alasan ilmiah. Kebijakan publik dipelajari dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan yang luas tentang asal-muasalnya, proses perkembangannya, dan konsekuensinya bagi masyarakat. Yang kedua ada alasan profesional, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menetapkan pengetahuan ilmiah di bidang kebijakan publik guna memecahkan masalah-masalah sosial sehari-hari. Dan yang ketiga ada alasan politik, yang dimaksudkan agar pemerintah dapat menempuh kebijakan yang tepat guna mencapai tujuan yang tepat pula. Jenis kebijakan publik, yang pertama ada kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah suatu kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Yang kedua ada kebijakan distribusi versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Kebijakan distributif adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu, kelompok, atau perusahaan. Sedangkan kebijakan regulatori adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan redistributif adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan, alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Yang ketiga ada kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang privat atau private goods. Barang umum sendiri atau public goods adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan barang privat atau private goods adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Dan yang terakhir adalah kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Sedangkan kebijakan simbolik adalah suatu kebijakan yang bersifat tidak memaksa, karena kebijakan itu akan memberikan keuntungan atau kerugian yang dampaknya kecil bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat kebijakan publik. Yang pertama ada tuntutan kebijakan atau policy demands,
yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah itu sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Yang kedua, ada keputusan kebijakan atau policy decisions. Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksana kebijakan publik. Yang ketiga, ada pernyataan kebijakan atau policy statement, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya seperti ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekret presiden. Yang keempat, ada keluaran kebijakan atau policy output, yang merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dirasakan karena menyangkut hal-hal yang nyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Dan yang terakhir, ada hasil akhir kebijakan atau policy outcomes, adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu konsep kunci kebijakan publik. Yang pertama, ada tindakan pemerintah yang berwenang. Yang kedua, ada seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, ada keputusan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, ada reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Dan yang terakhir, ada justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Itu tadi materi terkait dengan konsep kebijakan publik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.